Jangankan kita, Sayyidina Umar bin Khattab, anda tahu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, pemimpin umat Islam dunia ketika itu, beliau lagi berceramah, beliau lagi memberikan khutbah, tiba-tiba datang perempuan. Ini perempuan tegur depan ribuan orang. Perempuan yang negur. Asabta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Bayangkan, Sayyidina Umar bin Khattab ini yang dikatakan iblis takut melihat bayangannya, lagi khutbah depan banyak orang, sama ini perempuan teriak, "Wah, asabta ya Umar, kamu salah." Kalau zaman sekarang presiden lagi begitu terus itu gituin, oh masuk penjara itu. Semua presiden lagi ngomong terus dia bilang hoak, bohong, masuk penjara itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memberi khutbah depan ribuan orang, perempuan bilang, "Asabta ya Umar, kamu salah wahai Umar." Semua sahabat berdiri nggak terima. Apa kata Sayyidina Umar? Asabat al-mar'ah wa akhta'tu. Perempuan ini benar. Akhta'ta ya Umar, salah. Akhta'ta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Engkau salah. Akhta'ta ya Umar, engkau salah wahai Umar. Akhirnya apa kata ini? Apa kata Sayyidina Umar? Asabat al-mar'ah wa akhta'tu. Wanita ini benar dan aku yang salah. Lihat bagaimana sifat seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu kalau dikritik terima, dikasih nasihat terima. Jangan dikasih kritik, dikasih nasihat, masukkan penjara. Paham? Jadi kalau tidak tahu urusan agama udah diam aja. Itu tasbih, tamthil. Bisa-bisa sampai bisa-bisa jatuh kepada riddah, kemurtadan. Bisa-bisa sampai jatuh. Karena di kitab Sulamut Taufiq itu riddah ada 3. Ada riddah i'tiqadiyah, ada riddah fi'liyah, riddah qauliyah. Riddah keyakinan, perbuatan dan ucapan. Ucapan contoh, ente nih muslim sembarang ngomong, kamu kafir, padahal muslim. Ente nuduh orang kafir. Ini saudara kamu muslim, ente tuduh kamu kafir. Kamu kafir. Atau Al-Quran atau Rasulullah SAW atau kepada Ka'bah atau kepada pokoknya yang berkaitan dengan Islam, termasuk mensifatkan Allah dengan sifat yakni mujassimah, yakni Allah SWT itu kayak punya badan, punya mulut untuk ini. Padahal Allah melihat tanpa alat mata, karena Allah berbeda dengan makhluk ciptaan. Allah berbicara. Kalau ente nak suka Arab, kalau ente benci sama Arab, cukup ente bilang begini aja. Ana kalau doa pakai bahasa Indonesia, ana nggak mau pakai bahasa Arab, karena Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu. Jadi nggak masalah. Masalahnya ente mau bilang Allah itu bukan orang Arab. Itu masalahnya di situ. Ente mau benci Arab nggak ada masalah. Ente benci Arab, fadhal, silahkan ente benci sama Arab. Cuma ana mau ngasih tahu. Bahwasanya qala Rasul ihibbul araba li thalathin li'anni Arabi wal Qur'an Arabi wa kalam ahlil jannah Arabi. Cintailah Arab karena 3 perkara, 3 sebab. Apa itu? Yang pertama, li'anni Arabi, karena aku adalah orang Arab. Nabi Muhammad orang mana? Nabi Muhammad orang mana? Orang Arab. Wal Quran Arabi, Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalam ahlil jannah Arabi, bahasa penduduk surga itu bahasa penduduk surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Masih nyembah pohon. Namanya aja Abdurrahman, bagus. Nama Arab itu ganti aja. Kan Abdurrahman nama Arab. Jadi kalau mau bicara nggak ada masalah.
Bahkan sampai-sampai dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dijelaskan bahwasanya qala Salman sami'tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadana ya Salman au farika min dinik min dinik. Wahai Salman, kau membenciku maka engkau keluar dari agamamu. Kau membenciku maka engkau keluar dari agamamu. Wa qala Salman, kaifa abghaduka ya Rasulullah wa bika ahdanallah. Bagaimana mungkin aku bisa benci kepadamu sedangkan dengan sebab engkau Allah beri kami petunjuk dan hidayah. Apa jawab Nabi? Ingat, jawab Nabi apa? Man abghadal Arab fa abghadani. Barang siapa yang benci Arab, maka dia membenciku. Lihat hadis pertama, keseluruhan hadis. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Salman, Salman, kau membenciku, engkau keluar dari agama. Dijawab sama Salman, bagaimana mungkin aku membencimu? Kaifa abghaduka wa bika ahdanallah. Bagaimana aku membencimu sedangkan dengan sebab engkau kami diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Man abghadal Arab abghadani. Man abghadal Arab man abghadal Arab fa abghadani. Barang siapa yang benci Arab, maka dia telah benci kepadaku. Berarti benci Arab maka benci kepada Rasulullah. Benci kepada Rasulullah tadi apa katanya? Kata Rasulullah apa? Keluar dari ana wallahu a'lam, enggak tahu. Si Dudung ini sudah keluar dari agama atau enggak, ana enggak tahu, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Sin, sekali lagi Sin, nasihatin itu Sin. Husain Bagil nasihatin itu, CSNT itu nasihatin. Jangan dipuji-puji terus, itu nasihatin Sin. Sebab kalau anak tidak tahu cara muji pemerintah itu gimana sih, anak tidak pernah diajarkan dari kecil masih mondok muji-muji pemerintah, tidak tahu. Taat kepada pemerintah yang adil ya diajarkan anak. Tidak melawan pemerintah yang sah diajarkan anak. Tapi untuk melawan kesoliman-kesoliman, kebijakan-kebijakannya yang nggak benar, oh itu kita lawan. Cuma banyaknya begitu. Kadang habaib sama habaib, Habib sama Habib, Habib sama Habib. Cuma anak orangnya terserah. Inti mau bilang anak bahar, lah bodoh amat, terserah anak nggak peduli. Selama pribadi anak inti mau hina, mau caci, mau maki, fadol silahkan. Inti mau maki, mau caci anak, terserah itu orang, tidak ada masalah. Itu caci maki anak sesuka hati itu orang. Asal jangan macam-macam dengan agama, jangan macam-macam dengan bangsa, jangan macam-macam dengan rakyat, jangan macam-macam dengan kedaulatan Indonesia. Kau udah jadi jenderal bintang 4, sama giliran sama ormas Islam galak. Oh, FPI bubarkan itu, macam-macam ya. Sama OPM takut. OPM kita rangkul, dia saudara kita. Berapa banyak OPM bunuh tentara, berapa banyak OPM bunuh polisi. Udah jelas-jelas OPM itu teroris. Anak ini orangnya, orang lurus, orang lempeng, hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Siapapun, nggak ada urusan. Siapapun, apapun agamanya, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, mau apapun sukunya, mau dimanapun daerahnya, kalau mereka ingin melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia, bagiana mereka adalah teroris yang harus diperangi. Allahu Akbar. Kalau Dudung enggak, mereka saudara kita, harus dipeluk, disayang. Nggak ngerti. Akhirnya beberapa hari kemudian ada tentara yang ditembak. Mudah-mudahan husnul khotimah. Para tentara, para polisi-polisi yang dari Republik Indonesia melawan para separatis, teroris. Kalau saya sebenarnya nggak mau nyebut KKB. KKB itu bahasa lembut, kelompok kriminal bersenjata. Bahasa lembut. Teroris bilang aja teroris.
Mudah-mudahan arwah para syuhada, para tentara, para polisi yang wafat, yang gugur dalam medan perang melawan para separatis OPM, Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan Dudung dapat hidayah dari Allah. Kalau gurunya Husain nggak usah kita doakan. Wali. Wali. Apa? Mat? Wali. Apa, Mat? Wali. Jangan tahu ngaku. Wali kok ngaku. Main nemu wali ngaku. Bede. Ada dong. Bede wali ngaku wali. Main nemu. Ya, itu pembahasan kita tentang kitab Ihya Ulumuddin. Oh Beb, Habib mau laporin Beb. Kenapa? Gara-gara pengajian ini Habib lagi. Oh ini mau laporin mana? Ada baca kitab Ihya Ulumuddin, laporin aja. Imam Ghazali itu bangunin dalam kubur ini. Ana baca kitab beliau, ada jelaskan tentang ulama, penjelasan anak, penjabaran anak. Ente mau terima syukur, enggak syukur, urusan ente orang itu. Yang penting ana doakan ente orang dapat hidayah. Amin. Tapi tetap, anak ini orang yang udah kan anak bilang, anak tawasul. Anak kalau ada kebaikannya, anak ambil. Contoh si Dudu ngomong, kita dari TNI ingin merekrut para santri untuk menjadi angkatan. Bagus nggak? Bagus. Baik nggak? Kita ambil. Kita nggak hilangkan. Kita ambil. Kita itu bukan orang yang menutup telinga dan menutup mata akan kebaikan. Enggak. Kita bukan orang seperti itu. Kita nggak seperti pihak sebelah. Kita nggak begitu. Ada kebaikannya kita ambil. Satu, dua. Ada lagi anak dengar pernyataannya. Dudung bilang kita sebagai tentara harus melayani rakyat. Kita harus bersikap kalau bahasa intelektual, anak kan intelektual, bahasa persuasif belum punya. Ya persuasif kepada masyarakat. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Yang bagus kita ambil. Yang nggak bagusnya kita kritik. Kau salah. Kalau kau tidak tahu masalah agama, jangan kau sok-sok tahu. Rojulun arba yang terakhir. Laki-laki itu 4. Pertama, rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Laki-laki yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Yakni ini orang pinter, alim dan dia tahu kalau dirinya alim. Fadzaka alimun fattabi'uhu. Ini orang alim, ikuti dia. Kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seorang laki-laki yang tahu tapi dia tidak tahu, tidak sadar kalau dirinya itu tahu. Fadzaka ghafil. Ini orang lalai, terlelap, lagi tidur dia. Bangunkan, bangun, kau punya ilmu, amalkan. Ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Laki-laki yang bodoh, yang tidak tahu, yang tidak berilmu, tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Dia sadar kalau dirinya tidak berilmu. Fadzaka mustarsyidun. Yang ketiga ini adalah golongan-golongan yang harus diberi petunjuk. Maka beri dia petunjuk. Kenapa? Karena dia bodoh tapi ngerasa dirinya bodoh. Orang kalau bodoh dan merasa dirinya bodoh, pasti dia ingin menghilangkan kebodohan dan ketololan dalam dirinya. Nah, yang keempat ini, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Bodoh tapi nggak sadar kalau dirinya bodoh. Tolol nggak sadar kalau dirinya tolol. Goblok tapi nggak sadar kalau dirinya goblok. Nah, orang kalau bodoh terus tidak merasa kalau dirinya bodoh, orang bodoh terus merasa benar. Bagaimana dia ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya sedangkan dia nggak sadar kalau dirinya bodoh? Iya kan? Makanya kalau tidak tahu dalam urusan agama, diam. Kau urus, kau punya urusan. Jaga kedaulatan NKRI. Selama kau punya kebaikan-kebaikan tidak kita hilangkan. Ada kebaikan yang kita ambil, betul? Kita ambil kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau ada yang tidak benar, kita kritik. Apalagi sampai ranah-ranah agak awas.
Dia kan perang ngancem.